Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Kang Guru Mantul. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal pretest PPG tahun 2022 bagian pedagogik. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang belum mensubscribe channel ini, bisa dibantu dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video kita selanjutnya. Oke, baik, kita langsung aja ke soal yang pertama. Nah, indikatornya yaitu perencanaan pembelajaran untuk kompetensinya. Kemudian indikator esensialnya yaitu berdasarkan pencapaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat. Jadi soalnya seperti ini ya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, nah, jadi soalnya di sini tentang jenis evaluasi. Nah, jadi untuk menjawab soal seperti ini, Bapak Ibu harus mengetahui macam-macam jenis evaluasi. Nah, di sini kita ada pembahasannya. Di sini ada jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi berdasarkan tujuan. Yang kedua, berdasarkan sasaran. Yang ketiga, berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang keempat, berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Yang kelima, ada evaluasi berdasarkan tujuan. Oke, kita kembali ke sini, ke soal. Nah, di sini kuncinya atau kata kuncinya yaitu evaluasi tersebut dimaksudkan untuk. Nah, untuk berarti tujuan ya. Untuk apa? Untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi ini termasuk ke evaluasi berdasarkan tujuan. Nah, di sini ya yang ini. Kemudian evaluasi berdasarkan tujuan ini dibagi lagi. Ada 5. Yang pertama ada evaluasi diagnostik, evaluasi selektif. Yang ketiga evaluasi penempatan. Yang keempat evaluasi formatif. Yang kelima evaluasi sumatif. Kemudian kita lihat ya. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Lihat dari pengertian yang ini, yang 5 ini mana? Nah, ini ya, yang evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jawabannya yaitu evaluasi sumatif yang B ya. Tuh ya. Kemudian untuk yang ini, untuk pengertian-pengertian dari tujuan berdasarkan sasaran, berdasarkan lingkup kegiatan dan objek serta subjek, Bapak Ibu bisa searching ya di Google atau cari di referensi yang lain. Ini ya, pengertian-pengertian dari jenis evaluasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Indikatornya yaitu perencanaan pembelajaran untuk kompetensinya. Kemudian indikator esensialnya yaitu tentang RPP ya. Dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan tepat. Soalnya, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau merancang RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya. Ini ya jawabannya. A. Kompetensi inti dan lain-lain. B. Identitas mata pelajaran dan seterusnya. C. Standar kompetensi dan seterusnya. D. Identitas mata pelajaran dan seterusnya. E. Identitas sekolah dan seterusnya. Nah, untuk menjawab soal ini, Bapak Ibu harus tahu dulu ya tentang
bunyi atau bagian dari Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang RPP ya. Di sini ada pembahasannya. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas yang pertama itu ada identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi pembelajaran, yang ketujuh model atau metode pembelajaran, yang kedelapan media pembelajaran, yang kesembilan sumber belajar, kesepuluh langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kesebelas penilaian, ke-12 penetapan tujuan penilaian, dan ke-13 menyusun kisi-kisi penilaian. Nah, sini ada 13 komponen yang harus terkandung dalam minimal yang terkandung dalam RPP. Nah, untuk jawabannya kita analisis ya. Kita lihat untuk jawabannya minimal harus mengandung yang ke-13 ini ya. Di antaranya ya. Yang pertama yang A kompetensi inti. Nah, ini tidak ada ya, tidak termasuk. Jadi untuk yang A kurang tepat. Yang B identitas mata pelajaran ada, masuk. Terus yang selanjutnya standar kompetensi. Nah, di sini untuk standar kompetensi tidak termasuk ya. Berarti yang B juga kurang tepat. Yang C standar kompetensi tidak termasuk ya, berarti kurang tepat juga. Yang D identitas mata pelajaran ada, tujuan pembelajaran juga ada, materi ajar juga ada, model pembelajaran juga ada, media, sumber, langkah pembelajaran dan penilaian. Nah, untuk sementara yang D juga termasuk ya. Kita lihat yang E. Yang E ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran ada, masuk ya. Materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Nah, jawabannya antara yang E dan D. Kemudian kita lihat ya perbedaannya antara yang D dan E. Nah, untuk yang D ini tidak ada identitas sekolah ya. Yang E ada identitas sekolah. Maka yang paling tepat itu yang ini ya, yang E. Ada identitas sekolah. Ya, jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soalnya di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Natural, B. Kinestesis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Nah, Bapak Ibu untuk menjawab soal ini, Bapak Ibu harus mengetahui jenis-jenis pembelajaran. Nah, berikut adalah pembahasannya. Nah, untuk pertama ada jenis pembelajaran logis matematis. Di dalamnya mencakup menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, merencanakan suatu eksperimen, membuat diagram pen, membuat analogi, menggunakan keterampilan berpikir, mengkategorikan fakta-fakta, dan merancang satu pola atau kode. Yang kedua ada pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial, yaitu visualisasi, penggunaan warna, metafora gambar, sketsa, gagasan, simbol grafis, bercerita, diskusi, merekam dengan tape recorder, menulis jurnal, dan publikasi. Yang ketiga ada pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik, mencakup respon tubuh, teater kelas, konsep, kinestesis, hand-on thinking, peta tubuh. Kemudian yang keempat ada pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama jalan-jalan di alam terbuka, yang kedua melihat keluar jendela,
yang ketiga eco studi. Nah, di sana ada pengertian-pengertiannya. Nah, kita lihat di sini di dalam soal kata kuncinya yaitu dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret. Nah, kita lihat ini termasuk ke dalam kecerdasan naturalis, yaitu yang bagian eco studi. Yang pertama, tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Nah, maka untuk jawabannya ini termasuk kecerdasan naturalis, yaitu jawaban yang A. Itu ya Bapak Ibu. Untuk pengertian yang lain bisa Bapak Ibu cari di Google ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya. Pada sebuah rencana pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, nah ini pilihan jawabannya A, B, C, dan E. Nah, kemudian untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu dulu unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran, di mana unsur-unsur tersebut hendaknya mencakup yaitu A, B, C, D, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Nah, ini ya, di mana audience itu adalah siswa artinya atau peserta didik, kemudian behavior adalah tujuannya atau perilakunya. Setelah belajar maka seperti itu. Kemudian yang C itu condition, seperti ini, peserta didik dapat apa, setelah apa dapat apa, seperti itu ya. Kemudian untuk degree itu adalah tingkat keberhasilannya, seperti dengan tepat, dengan benar, dengan teliti, nah seperti itu. Nah, maka untuk menjawab soal ini kita harus periksa satu persatu apakah dari kelima jawaban ini itu termasuk di dalamnya ada unsur A, B, C, D ini, audience, behavior, condition, dan degree. Oke, kita langsung cek satu persatu jawabannya. Yang pertama, setelah melakukan proses pembelajaran, berarti ini yang termasuk C ya, condition. Siswa berarti A, C, A dapat menjelaskan kondisi, berarti B ya, dapat menjelaskan kondisi. Nah, ini. Nah, jadi kalau yang ini cuma ada C, A sampai B. Ini D-nya nggak ada, berarti jawabannya ini yang A kurang tepat. Kemudian yang B ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, nah berarti ini C sampai sini C. Siswa dapat, berarti A, C, A menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, berarti ini B, C, A, B secara benar. D, nah ini lengkap ya, C, A, B, D. Nah, ini lengkap. Kemudian yang C. Yang C, siswa dapat menjelaskan AB ya. Keras AB dengan benar. Berarti ini cuma ABD, tidak ada C-nya yang ini. Terus yang D, menjelaskan kondisi ini tidak ada A-nya ya, tidak ada A-nya, cuma C dan ini tidak ada A-nya ya, tidak ada siswanya ini. Berarti ini juga kurang tepat. CD kurang tepat. Yang E, setelah melaksanakan C ya. Nah, ini tidak ada, sama ini tidak ada siswanya. Berarti ini kurang tepat ya. Berarti yang tepat itu adalah yang B ya. Kita lihat yang B ini ya. Jadi setelah melaksanakan ya C, A, B, D. Nah, itu jadi jawabannya yang B ya, yang B. Nah, untuk urutannya tidak harus A, B, C, D harus nyusun ya, bersusun. Ya, yang penting dalam jawaban tersebut mengandung unsur A, B, C, D ini, audiensi, behavior, condition, dan degree. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, next kita lanjut. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka.
Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu jenis-jenis strategi pembelajaran. Oke, pembahasannya di sini ada beberapa jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif, yaitu suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, ini kooperatif, kata kuncinya itu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kedua yaitu problem solving, merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik. Nah, jadi untuk problem solving kata kuncinya itu masalah-masalah real atau nyata. Kemudian yang ketiga adalah inquiry, adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah. Jadi kalau untuk inquiry kata kuncinya yaitu observasi atau eksperimen untuk memecahkan masalah, itu inquiry. Terus yang keempat, discovery learning, adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Yang kelima yaitu strategi kontekstual atau CTL atau contextual teaching and learning, adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kontekstual kata kuncinya yaitu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Di soalnya kata kuncinya yaitu materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat dari kelima ini, materi yang dipelajari dan dihubungkan. Nah, berarti yang ini ya, yang kontekstual, membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini ya. Jadi jawabannya yaitu kontekstual, yang E ya, itu jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Oke, untuk pembahasannya ini ada uraian, ada penjelasan ya. Analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Penelaahan kualitas soal bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang ditetapkan, dan apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir peserta tes, serta apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan isi pokok soal. Telaah kualitas soal pada aspek konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui teknik penulisan butir-butir soal, sudah merujuk pada kaidah-kaidah penulisan soal yang baik. Pada aspek bahasa, telaah soal dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah dimengerti, tidak menimbulkan multi-interpretasi, serta sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku.
Jadi berdasarkan uraian tersebut, maka hal yang harus dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut berikutnya. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, dan E. Penilaian diri. Nah, di sini soal ini kata kuncinya yaitu menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Kemudian untuk pembahasannya, Bapak Ibu dan kita semua, untuk menjawab soal ini kita harus tahu jenis-jenis penilaian. Oke, kita di sini ada pembahasan mengenai jenis-jenis penilaian. Oke, yang pertama yaitu penilaian kinerja. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Silakan Bapak Ibu baca aja biar menghemat waktu juga ya. Durasi biar gak terlalu panjang. Nah, nanti untuk untuk pengertiannya Bapak Ibu tinggal baca aja ya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian proyek. Nah, ini penilaian proyek adalah di sini ada kata kuncinya ada ya di dalam ini pengertian ini. Yang ketiga ada penilaian portofolio. Apa itu pengertiannya ada di sini. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian jurnal. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian diri. Kemudian ada juga penilaian antar teman. Dan terakhir ada penilaian terbuka. Nah, ini ya, penilaian terbuka. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan Bapak Ibu pelajari dan baca aja ya, di pause aja videonya. Oke, kita kembali ke soalnya. Di soal tadi kata kuncinya yaitu ini ya, menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Jadi setelah Bapak Ibu membaca pengertian dari semua penilaian ini, lihat mana yang ini yang menghasilkan karya dilakukan secara berkelompok. Nah, oke, kita didapat yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, penilaian proyek. Penilaian proyek atau proyek assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi untuk jawabannya yaitu jawaban penilaian proyek yang C ya. Itu. Oke, next kita ke soal berikutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, kalau melihat pilihannya ini seakan-akan pilihannya itu betul ya, betul semua ini. Tapi sebenarnya ini ada aturannya ya, ada aturannya dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukan dalam memilih materi pelajaran. Oke, berikut pembahasannya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang ketiga,
memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Yang keempat, memilih sumber materi pelajaran. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk memilih materi pelajaran. Kemudian berikutnya ini yang bukan merupakan langkah-langkah. Nah, berarti yang ini bukan termasuk ke dalam langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Jadi berdasarkan pembahasan di sini ya, untuk langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi jawabannya yang A ya. Nah, demikian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua yang akan melaksanakan pretest PPG atau tes PPG dipermudah dan mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan. Amin. Oke, terima kasih. Jika suka dengan video ini, tekan tombol like-nya dan juga jangan lupa mensubscribe channel ini biar tidak ketinggalan update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.